Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Para pemuda, anak yang diberkati Tuhan, sedistrik Bekasi ini yang bisa berkumpul pada sore hari ini dalam perayaan ibadah Paskah kita bersama. Kita baca firman Tuhan yang mendasari seluruh kebaktian kita ini dan sukacita kita ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, demikian dikatakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Perpisahan itu sangat menyakitkan. Betul? Siapa yang sudah pernah mengalami? Makanya saking menyakitkannya perpisahan itu, ada pepatah, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Kenapa harus ketemu? Kenapa harus jatuh cinta? Kan ini persoalan. Kalau toh harus berpisah. Siapa yang sudah mengalami 3 kali? Kan batas lagu itu jangan sampai 3 kali kan? Tapi Abang Pendeta mau bilang, lebih bagus putus pacaran daripada cerai menikah. Maka ketika putus pacaran, lipat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saya berhasil putus hari ini. Karena memang jujur banyak orang gak berhasil putus, gak mau move on. Sudah ada laki-laki lain, tapi perempuan itu aja yang terus diingat. Makanya ada perpisahan termanis. Tahu lagunya? Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan indah kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk kumiliki, cobalah mengerti. Amang haji naik. Ini sebenarnya nggak rela pisah, tapi kenyataan bilang harus berpisah. Kalau tahu harus berpisah, minimal kenangan itu adalah kenangan indah, kenangan kita berdua. Datang Krisye, kisah kasih di sekolah. Kan ini ya, resah dan gelisah menunggumu di sini. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Amang amang. Semua sudah dilakukan dengan perjuangan berat, semua sudah dilakukan dengan upaya yang bisa dilakukan, termasuk berdusta pada guru. Tapi toh kenapa ini terjadi? Tuhan, apa salahku? Aman. Sudah ada di sini yang sampai begini. Gak apa-apa, Tuhan memaafkanmu. Lihat yang di sampingmu cepat, lihat. Jangan-jangan itu yang menjadi milikmu. Dan ini sebenarnya yang gak disadari pemuda. Cari pacar yang paling cepat itu di gereja, gak ada modal. Hanya satu keinginan. Kau mau berkumpul, lihat, dia akan datang sendiri. Gak usah atur gaya. Kau baik-baik di sini nyanyi jadi guru sekolah minggu, amang inilah. Kan itu. Yang mau Abang Preses katakan adalah begitu menyakitkan perpisahan itu sehingga orang akan berusaha bagaimana menjaga hubungan, bagaimana menjaga relasi.
Tapi saya harus ingatkan juga, sehebat-hebatmu mendesain hidupmu, banyak hal yang tidak bisa kau duga akan terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Sudah kau tata hatimu, sudah kau tata kata-katamu, sudah kau tata cara hidupmu. Tetapi perasaan orang lain tidak akan bisa kau paksa untuk tetap setia kepadamu. Hanya hatimu, hanya dirimu yang bisa kau tata. Demikian juga soal beriman. Kalau soal hidup itulah yang bisa saya kelola. Hati saya yang saya kelola. Pikiran saya yang saya kelola. Beriman juga seperti itu. Saya tidak bisa mengajak orang lain. Tapi saya hanya bisa menata diri saya lebih baik. Bagaimana Tuhan memilih saya. Tuhan memakai saya dalam persoalan-persoalan yang lebih besar. Bagaimana menyakitkannya perpisahan ini. Sudah dialami oleh manusia pertama itu. Bagaimana Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh dalam dosa, begitu mereka mendengar suara kaki Allah berjalan dalam taman itu, lalu mereka sembunyi. Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah engkau itu Tuhan? Aku di sini. Aku takut, aku malu sebab aku telanjang. Artinya saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat manusia malu terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu keterpisahan ini adalah keterpisahan yang membuat manusia itu menjadi manusia yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga, tidak memiliki sesuatu yang dia banggakan dari dalam kehidupannya sendiri. Maka saya harus katakan kepada orang muda ini semuanya, hidup sebagai orang muda, tapi jaga dirimu, pertahankan kualitasmu. Dosa itu hanya akan membuat kamu terasing dari Tuhanmu, dan engkau pun sepertinya jauh dari orang-orang yang mencintaimu. Eka Dharma Putra pernah mengatakan seperti ini. Enaknya pacaran itu adalah ketika semua tertutup. Enaknya menikah adalah ketika semua sudah terbuka. Sudah? Oleh karena itu selagi muda, selagi pacaran, selagi dalam dunia mudamu, jaga kualitasmu. Jangan pernah buka apa-apa. Apalagi lihat laki-laki di sampingmu itu. Unang kosroham mamerengi. Maka jangan buat sesuatu yang membuat kau terpisah, terasing, sepertinya disingkirkan, dicimirkan oleh siapapun. Kelemahan dan dosalah yang membuat saya menjadi manusia yang terasing, menjadi manusia yang tidak diperhitungkan, menjadi manusia yang tidak dihargai dalam segala hal. Disinilah cinta kasih Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh hidup dalam kualitas cinta yang terbaik. Dia tidak pernah memperhitungkan dosamu. Dia tidak pernah memperhitungkan kelemahan dan dosa manusia itu. Tapi lihat kualitas cinta sejati adalah kualitas yang datang kepada manusia, menolong manusia, mengangkat manusia dari lumpur dosa itu dan membuka hubungan yang terbaik kembali. Maka di mana cinta ditabur, di mana cinta dikatakan, di mana cinta ditumbuhkan, maka di situ hubungan dan relasi harus terjalin. Cinta tidak pernah sepihak, tapi cinta akan mengangkat harga diri. Cinta akan membuat orang lain menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang memiliki harga diri, menjadi manusia yang memiliki motivasi dan semangat. Maka lihat, manusia tanpa cinta kering itu kawan. Gak ada bisa diharapkan apa-apa. Cintalah yang membuat saya bergairah. Pertanyaan saya, apakah engkau mencintai orang tuamu? Amin. Cintamu itu harus kamu camkan. Dengan cintamu itu kau harus yakinkan orang tuamu tidak akan pernah kecewa denganmu. Dengan cintamu itu harus kamu yakinkan apa yang diharapkan orang tua dari kehidupanmu, dia akan mendapatkan itu dari kehidupanmu yang sesungguhnya. Anak kokido,
Ugoga bemacari arian nang bodari lau pasikolahon geleki. Bayangkan betapa orang tua itu adalah orang tua yang menambatkan cita-cita dan harapannya di dalam dirimu sendiri. Kalau engkau percaya akan Tuhan yang mencintai hidup ini, yang mau menjadi manusia, itulah cinta yang harus kau praktekkan dalam kehidupanmu sendiri. Tidak mau terpisah dari apapun, tapi engkau akan merekatkan kehidupanmu kepada Tuhan penciptamu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, demi sebuah tujuan hidup, demi langkah yang lebih mantap lagi di masa yang akan datang. Maka sekarang lihat salib ini. Kalau ini ada salib, ini adalah perwujudan cinta. Ini silap tete. Jangan dong ade. Selujo memereng. Oh, ada di atas, lihat. Awali hidupmu dari salib ini. Karena dari situlah engkau temukan cinta yang sesungguhnya. Salib inilah yang melupakan kelemahan dan dosamu. Salib inilah yang membuat harapanmu. Oleh karena itu melalui salib ini dan akhiri nanti, buat salib ini menjadi tujuan akhir dari kehidupanmu. Amin. Oleh karena itu orang yang memulai hidupnya dari salib, dari cinta Tuhan, dari Kristus itu, dialah orang yang sanggup menjalani kehidupan ini apapun bentuk dan keadaannya dalam kualitas yang terbaik. Siapapun dia, selama dia mengaku bahwa Kristus adalah Kristus yang mencintai kehidupannya, dia akan memakai hidupnya dalam kualitas yang terbaik. Dia akan memakai waktunya dalam kualitas yang terbaik. Maka hiduplah sebagai orang muda, jangan sok tua. Mentang-mentang kita udah sekolah, mahasiswa, apalagi sudah dapat gaji, kata-kata kita sudah lebih tua dari umur kita. Jangankan adikmu dan kakakmu, mamamu pun udah kau nasihati. Benar enggak? Dari ketawamu ini kau ketahuan kamu. Mama itu seharusnya jangan begitu, mama. Mama itu harusnya bertobat. Alamak. Yang kau kasih, yang ngasih kau makan siapa? Yang menyekolahkan kamu siapa? Yang beli baju yang kau pakai itu siapa? Yang kau nasihati siapa? Yang bertobat siapa? Jangan-jangan mamamu yang bertobat lihat kamu. Tuhan, mampukanlah saya melihat anak bontot saya ini. Bayangin, mamamu yang menangis, kau yang nakal. Kamu pula yang bentak. Ih, mama ini kampungan kali. Coba bayangkan. Lalu di mana kualitas kehidupan yang penuh dengan cinta itu? Maka saudara, ketika Paulus membicarakan ini, tidak ada satu hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan ini yang mau kita pergumulkan ulang dari peristiwa Paskah. Allah yang telah menjadi manusia itu, mati di salib yang kita tonton tadi, dialah Allah yang mati kemudian bangkit, mengalahkan segala kuasa kematian itu dan memberikan kehidupan bagi kita. Makanya orang yang merayakan Paskah, dia sudah menemukan kehidupan yang baru. Ini yang harus saya ingatkan buat kita semua ya. Sudahlah, nggak usah lagi ingat-ingat dosamu masa lalu lah. Sudahlah, selesai. Buat hari ini menjadi peristiwa monumental bagi kehidupan. Kita merayakan Paskah hari ini menjadi titik awal. Engkau Allah di dalam Yesus yang bangkit, Engkaulah yang mengaruniakan saya sekarang ini kehidupan yang baru. Amin. Kalau ini adalah titik awal kita, ini adalah kehidupan yang baru kita, sudahlah, Tuhan mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan pada masa lalu. Kiranya kebangkitanmu inilah menumbuhkan semangat, harapan, tujuan yang baru dari kehidupan saya. Mulai titik ini, saya mau berubah. Amin. Oke, saling pandang. Lihat, saling pandang di sampingnya, saling lihat aja dulu. Ayo semua, saling melihat. Kalau bertiga, lihat ke belakang. Coba, saling lihat. Tahan dulu, tahan. Saling lihat. Jangan malu. Oh, isodo binerko, anggo martabuni hamuna dua masih berengan do terus.
Coba dulu saling pandang ya. Nah. Sudah, katakan didengar kawanmu, saya mau berubah mulai hari ini. Coba lihat, lihat kawanmu. Katakan, saya mau berubah mulai hari ini. Oper musiko, biar, saling lihat dulu, saling lihat. 1, 2, 3, saya mau berubah mulai hari ini. Lihat kawannya. Oke, sama-sama semua. Hadap ke depan. Sama-sama. Saya mau berubah mulai hari ini. Sudah pulang. Jangan lagi buat gelisah mamamu. Jangan lagi kecewakan orang tuamu. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah membaharui hidupmu. Hidup baru itu bukan kata-kata. Hidup baru itu bukan dogma. Tapi hidup baru itu adalah sebuah realitas dan komitmen. Engkau Allah di dalam Yesus yang membaharui hidup saya. Pakai saya Tuhan demi tujuan Tuhan yang lebih baik dalam kehidupan saya ini. Maka orang muda yang berkomitmen hari ini, yang merayakan Paskah hari ini, hanya akan mengatakan, Tuhan, saya mau berjalan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau berjalan berdasarkan apa yang saya mau. Biarkan perjalanan saya ini adalah perjalanan di mana Tuhan yang menuntun dan menyelamatkan saya. Makanya Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat kekelaman ini banyak kan? Tantangan orang muda ini banyak. Yang mengancam hidupmu banyak. Aku tidak takut bahaya. Karena ini membahayakan semuanya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kalau ada masalah biasanya kau cerita sama siapa? Siapa di sini kalau ada masalah orang tuanya masih bisa tempat curhatnya? Dia masih mau? Nah, bisa dihitung kan? Karena memang orang tua sekarang ini juga repot ya. Ketawa orang tua yang di depan ini. Dikasih tahu mereka susah ngerti. Benar gak? Benar. Saya lihat. Mak, aku sudah jatuh cinta loh. Apa jawabannya? Sekolah ho, unang marhaleti. Inilah ini orang tua ini jadi susah. Padahal sebenarnya kalau kita jujur kan enak. Siapalah laki-laki itu baru? Itu marga manurung yang hitam-hitam itu loh. Kan nggak apa-apa kan itu. Dan dia pun sebenarnya harus sanggup. Kenapa kau suka yang hitam baru? Kenapa yang enggak putih? Harusnya kan itu. Ini jawabannya. Mulai sekarang kau sekolah putuskan itu pulanya. Jadi ini susah jadi tempat curhat. Tapi repot juga. Kau kasih tahu sama temanmu, ternyata temanmu juga nggak setia. Aku suka lo sama si Manurung itu. Belum. Emang kau siapa? Dia salib itu. Besok bukan kau, dia. Akhirnya ketemulah lagu itu. Kita namardongan halak nada potan. Anggo selesai mau. Artinya saudara, memang susah. Kalau Tuhan itu adalah tongkat dan gadaku, saya harus yakin Yesus yang bangkit itu adalah tempat curhat saya dalam kehidupan ini. Amin. Mulai nanti malam kalau kau diputuskan hari ini udah masuk kamar. Langsung lipat tanganmu berdoa, Tuhan melapor, saya diputuskan hari ini, selesai. Gak ada resiko apapun itu. Paling jawaban Tuhan, sabar nah. 3 tahun lagi saya akan kasih yang terbaik. Kan itu. Tapi ingat, berjalan dalam kegelapan apapun, Tuhan ada bersamamu. Nah, dalam keyakinan seperti itulah kita lihat Paulus begitu rinci mengatakan ini.
kematian, maut itu pun tidak akan bisa melepaskan kita, memisahkan kita dari Tuhan. Kematian adalah puncak tertinggi dari penderitaan. Sekali lagi saya bilang, kematian itulah penderitaan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan penderitaan yang lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri. Maka lihat, di mana ada kematian, air mata pasti ada. Baik pun yang sudah lansia meninggal, minimal keturunannya pasti meneteskan air mata karena sakitnya kematian itu. Yang mau saya katakan, perpisahan apapun yang kau alami belum ada apa-apanya itu. Pergumulan apapun yang kau alami dalam kehidupan ini nggak ada apa-apanya. Karena apa? Kematian itu sendiri sudah dikalahkan oleh Yesus yang bangkit itu. Maka segala bentuk penderitaan, pergumulan orang percaya dalam hidup ini tidak lagi pergumulan yang mengancam hidupnya. Maka saya harus katakan, ketika saudara sebagai orang muda bergumul dan berjuang hari ini, jangan pernah gampang putus asa. Tapi menangkan pergumulan dan perjuanganmu. Di depan Tuhan menunggumu dan memberikan sukses yang terbaik bagi kehidupanmu. Amin. Makanya kalau orang muda udah langsung khawatir, emang pendeta udah makin nggak yakin loh. Apalagi kekhawatiranmu lebih besar kekhawatiranmu daripada kekhawatiran orang tuamu. Yakin bahwa apa yang kau nikmati hari ini adalah yang terbaik? Amin. Apakah Tuhan masih memberikan yang terbaik lagi besok? Maka terima. Tuhan, apapun perjalanan hidup yang saya jalani hari ini, sekalipun ini pahit, ini adalah proses pembentukan yang Tuhan pakai dalam rangka membentuk saya. Karena saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Penderitaan yang sulit sekalipun Tuhan sudah buktikan dan kalahkan itu. Maka terima Yesus yang bangkit itu. Maka itu menjadi temanmu, itu menjadi inspirasimu. Imani dia, menangkan seluruh pergumulan dan perjuangan hidupmu. Saudara akan berhasil melewati itu. Maka orang muda nggak ada kamus putus asa. Belum apa-apa, aku nggak bisa lah, takut aku. Nggak ada. Orang muda itu adalah orang muda yang berani mengambil keputusan, tapi bukan nekat. Tahu nekat? Laron tahu kalau ke lampu dia pasti mati. Tapi lihat laron itu masih mencoba-coba ke lampu, ya mati. Bukan seperti itu. Kita berjuang, kita berani, tapi berani dengan mengandalkan iman kita, pengharapan kita akan Yesus yang menuntun langkah kita. Bisa kau nggak yakin enggak? Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang memegang tangan kananmu. Lalu sesulit apapun perjalanan kehidupanmu, Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan itu. Dia akan menuntunmu. Sekalipun perjalananmu adalah perjalanan yang penuh dengan kerikil dan batu, saudara akan ditibakan. Ini keyakinan. Di depan ada suksesmu. Oleh karena itu jangan lihat berbagai kegagalan yang hari ini. Kegagalan hari ini, pergumulan hari ini hanya akan menguatkan otot-ototmu. Sehingga kamu sebagai orang muda akan semakin kuat menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, otot saya semakin terlatih, fisik saya semakin terlatih untuk memenangkan kehidupan ini demi masa depan saya yang terbaik. Kekuatan itu hanya saya peroleh dari Tuhan. Makanya Paulus berani berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Lihat, keuntungan bagi Paulus kalau kematian itu sendiri. Bagi dia hidup itu adalah Kristus. Ini motivasi, ini semangat, ini yang membuat orang percaya itu menjadi orang merdeka dalam segala hal. Karena Kristus ada dalam hatimu, karena Kristus ada dalam kehidupanmu, maka berjalanlah sebagai orang muda. Nikmati masa mudamu ini. Salah nongkrong di mall? Tidak salah. Nikmati itu. Alai ingat waktu kawan. Bergaul sebagai orang muda silahkan. Tapi ingat, orang muda yang hidup
di dalam Kristus. Amin. Makanya lihat, dunia ini pun dunia yang berpihak kepada orang muda ini. Masuk kamu ke mall, di sana pakaian rata-rata model siapa? Model anak muda. Mana ada di situ model mak-mak? Mak-mak yang menyesuaikan. Makanya baju mamakmu mirip dengan bajumu. Benar enggak? Ini dunia ini berpihak. Karena apa? Karena memang orang muda ini yang harus memenangkan ke sana. Lihat, penyakit orang tua banyak. Sudah tua, perasaan muda. Karena apa? Enggak menikmati masa muda. Maka nikmati masa mudamu, sehingga ketika kamu tua nanti enggak sok muda lagi. Ngerti gak apa Yesus bilang? Jangan tertinggal. Nikmati usiamu sesuai dengan usiamu. Ini hidup. Tapi ingat, kontrol hidupmu adalah Tuhan yang bangkit itu, yang adalah keuntungan bagimu. Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang berpihak bagi kehidupanmu. Makanya lihat, Paulus juga mengidentifikasi dengan kuat di sini. Bahaya lain yang mengancam kehidupan kita yang mungkin membuat kita terpisah adalah roh-roh dunia ini. Ada istilah mabar ya. Apa itu mabar? Main bareng. Ini yang paling disukai anak muda, bukan? Silakan main bareng sama temanmu. Tapi jangan larut. Mungkin kalau saya ceritakan ini nggak masuk akal kalian lagi. Dulu orang tua kita itu nggak kenal pacaran. Karena ke sawah semuanya. Banyak ini yang dijodohkan. Merantau ke Jakarta ini, ke Jabotabek ini. Dia kerja, menghasilkan uang. Setelah ada uang, dia telepon mamanya di kampung. Mak, saya sudah menikah. Buru tulangi tua ubah. Kalau enggak, yang di samping rumah kita itu lama. Mamanya yang jumpai di sana, dia pulang menikah dan bawa ke sini. Gak masuk akal lagi itu kan? Mana mau orang muda sekarang? Makanya saya katakan dalam kondisimu sekarang ini, dalam perjalanan hidupmu sekarang ini udah nikmati. Pilih yang terbaik. Main dengan orang-orang muda. Main bareng dengan kawan-kawanmu. Tapi ingat, jangan sampai memisahkan kamu itu dari Tuhan. Siapa suka di sini main gadget? Ada permainan mobil legend. Mana lebih enak? Ke gereja atau mobil legend? Jujur ah. Mobil legend atau ke gereja atau masuk Naboso Bulung? Minimal selesaikan dulu permainan ini. Kan itu. Yang mau saya katakan ini kan keasikan kita. Lalu lihat kafe yang sekarang ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kafe yang sekarang ini nggak ada bedanya dengan warung kopi di kampung kami. Iya, malah lebih hebat di kampung kami. Bisa beli dua bayar satu. Caranya tahu gimana? Coba datang ke kampung Amang Preses nanti di Lagu Buti. Masuk ke warung kopi. Kopi satu, bikin kopi, lalu diminum. Setelah mau habis, tambahin lagi dulu air panasnya, sekalian ya kopinya lagi. Tetap bayar satu itu. Sebenarnya menguntungkan. Kafe yang sekarang ini juga hampir sama sebenarnya. Tapi nggak tahu nikmatnya duduk di situ, nggak tahu nikmatnya gimana. Makanya lihat, mencari orang muda sekarang lebih gampang di kafe. Apalagi remang-remang dikit kan lebih nikmat itu. Benar? Alah mergabus soah. Kan itu yang nikmat. Coba dulu kalau terang. Di sana yuk, terlampau terang. Enggak bisa gelap dikit, minimal punya lantai 2. Lantai 2 lebih enak. Karena memang mata orang jarang ke atas. Selalu ke bawah kan gini. Jadi lebih nyaman. Amang Preses nggak mau menyalahkan itu. Silakan. Tapi ingat, dimanapun kamu duduk, dimanapun kamu menikmati dunia ini, ingat, kamu tidak boleh terpisah dari kasih Allah yang sudah bangkit itu dari kehidupanmu. Yang berikut,
Siapa yang suka di sini belanja online? Itu sudah kenikmatan kita bersama, benar bukan? Belanjalah. Mungkin itu lebih terukur kan? Harganya tahu, kualitasnya bisa ditanya, lalu beli. Tapi ingat, engkau adalah anak yang tidak bisa terpisah dari Tuhan. Gajim dangadong dope. Bagi yang sudah punya gaji, ukur. Jangan habiskan semuanya. Yang terakhir, siapa yang mau judi online? Nah, lihat. Penyakit kita juga. Apalagi laki-laki ini, lihat, merokok. Nah, itu. Lalu main ini. Maknya manggil, "Mengatur, di mana kau?" "Sabar, Mak, sebentar lagi." Luar biasa memang. Kan ini. Lalu tiba-tiba, "Mengatur, hair dryer Mama mana?" "Sudah laku, Mak, terjual." Modal nggak ada, bayangkan. Judi online tapi modal nggak ada. Apapun pasti dijual. Makanya bagi saya, orang yang hidup dalam Kristus itu punya kemampuan menyeleksi apa yang bisa dia pakai, apa yang bisa dia nikmati. Semua enak, tapi tidak semua harus kamu nikmati. Amin. Lihat, handphone siapa yang lebih hebat dari handphone bapaknya? Ima kan, Mailah kan? Mak, kamu sudah Android. Mamamu masih punya handphone yang apa itu? Kalau dipakai lempar anjing, anjingnya yang mati. Lihat tuh. Makanya jujurlah, kita bersyukur orang tua sekarang ini adalah orang tua yang hebat. Asal anak-anak saya itu enak, apapun dibelikan. Sepatu harus bermerek. Kalau dari pasar keranji dibeli, "Ih, Mama ini malu-maluin." Jadi ukuranmu mana? Sadar. Dunia ini dengan segala rohnya pasti menggoda. Pasti mengajak saudara untuk semua menikmati itu. Tapi jaga. Kalau saudara nggak sanggup berhenti. Orang yang di dalam Tuhan itu punya filter yang kuat. Lihat sekarang, jujur dia lihat, biar gak usah repot. Lihat temanmu yang di depanmu. Lihat, udah lihat? Lihat bajunya. Baju siapa yang paling bagus? Baju siapa yang paling bagus? Lebih bagus baju kawanmu? Pertanyaan Amang Preses, kalau baju kawanmu itu lebih bagus, bajumu itu masih baju enggak? Kalau masih baju, nikmati aja punyamu. Jangan karena kamu melihat yang hebat dari orang lain, kamu harus memiliki. Ini hidup. Perjalananmu masih panjang. Kehidupanmu tidak diukur 2 hari. Tapi kehidupanmu adalah kehidupan yang terus masih berjalan ke depan. Berakit-rakit dahulu. Ima. Gak apa-apa sakit sekarang. Tapi kau nanti jadi sarjana. Ingat kata-kata Mang Preses ini. Saya berdoa kamu boleh sakit hari ini, tapi kamu di waktu yang akan datang menjadi penentu di negara ini. Tapi kalau sudah jadi nanti ingatlah Mang Preses. Mau nggak? Oh masih, bersyukurlah. Mazmur 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat saya di dunia orang mati, engkau ada di sana.
Itulah Tuhan kita itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita yakin dengan firman Tuhan ini, kemanapun engkau pergi, Tuhan ada di sana. Amin. Oleh karena itu jangan pernah takut masa depan. Jangan pernah takut akan masa yang akan datang. Benar, saya tidak tahu berapa orang sekarang yang lulus sarjana setiap tahun. Dan saya tidak tahu seberapa banyak tempat kerja yang bisa menampung itu. Tapi yakin, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di sana. Sebab Tuhan yang kau percaya di masa yang lalu, dialah Tuhan yang kau saudara akan temukan di masa yang akan datang juga. Kalau saudara yakini Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang memberi hidup hari ini, Tuhan yang sama itu juga akan menibakan engkau di masa yang akan datang dengan sukacita yang sesungguhnya. Amin. Songoni macam kita kona teh. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kita memenangkan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Sebagai orang muda, di mana Tuhan ada bersamamu, keterhubunganmu dengan Tuhanlah yang memantapkan langkahmu kepada kehidupan yang selanjutnya. Raih cita-citamu, raih harapanmu. Jangan pernah takut akan apapun, sebab Tuhan ada bersamamu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberkati kami. Kalau keterpisahan itu adalah suasana yang sangat menyakitkan, kami tidak mau terpisah dari Tuhan. Sebab ketika kami terpisah dari Tuhan, itu adalah penderitaan bagi kami. Itu adalah ketakutan besar bagi kami. Itu adalah kegelisahan bagi kami. Maka biarlah orang muda ini Tuhan adalah orang muda yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga penderitaan apapun, kesulitan apapun tidak akan pernah membuat mereka kalah. Tapi mereka akan memenangkan itu. Karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Tidak ada roh apapun yang ada di dunia ini yang bisa menjerumuskan mereka. Tapi di dalam Tuhan, mereka semua akan kalahkan itu. Mereka lah yang mampu mendesain dirinya, memfilter semua hal. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga kami hanya memiliki kehidupan. Kami tidak mau mati hanya karena keberdosaan kami. Tapi kehidupan kami adalah kehidupan di mana Tuhan ada bersama dengan kami. Berkatilah kami masing-masing. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang ada di sini yang sudah seharusnya karena usianya sudah harus mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Dan jika ada sudah selesai studinya, tapi sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Dan bila anak-anak Tuhan ini masih studi, biarlah Tuhan mereka boleh menyelesaikan itu dalam waktu yang terbaik, waktu yang sudah Tuhan tentukan. Sehingga semua mereka menjadi anak-anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Mereka dalam keterhubungannya dengan Tuhan akan memampukan mereka bergaul sebagai orang muda, menikmati segala yang ada, tetapi dalam kualitas keterhubungan mereka dengan Tuhan. Biarlah Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang memberikan arah, memberikan motivasi, memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Berkati kami masing-masing. Berkati gereja ini, seluruh pelayan dari pendeta, sintua, dan seluruh warga jemaatnya yang memberikan tempat ini untuk kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah dua permohonan kami hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.